Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Guys, kalian pasti pernah satu kali dalam seumur hidup mimpi hujan makanan, ya kan? Atau setidaknya pernah berharap terjadi hujan es krim, hujan bakso, hujan permen, dan hujan makanan lainnya. Ternyata fenomena ini pernah terjadi di salah satu pulau kecil di Samudra Atlantik loh. Di pulau ini pernah terjadi hujan hamburger, steak, hingga spaghetti. Penasaran kan kenapa hal ini bisa terjadi? Yuk langsung aja kita simak cerita lengkap dari salah satu animasi lawas Sony Pictures Animation berjudul Cloudy with a Chance of Meatballs. Film ini dibuka dengan kisah seorang anak bernama Flynn Lockwood yang tinggal di sebuah pulau kecil di Samudra Atlantik. Ia benar-benar ingin menjadi seorang ilmuwan yang menemukan beragam benda-benda berguna dengan sains. Suatu hari, Flynn kecil mendapat tugas proyek sains di sekolahnya dan ia membuat semprotan sepatu. Saat dicoba, semua siswa kagum dengan penemuannya. Namun, Flynn lupa bagaimana cara melepas sepatu hasil semprotannya itu. Alhasil, ia malah jadi bahan tertawaan semua siswa. Ia pulang dengan perasaan kacau dan sedih, apalagi ayahnya malah memberi nasihat yang tidak ia pahami. Untungnya, Flynn masih memiliki seorang ibu yang paham akan kondisi dan passionnya. Di saat orang lain menertawakan passionnya itu, ibunya Flynn 100% mendukung cita-cita dari Flynn. Di malam saat Flynn sedih itu, ibunya memberi Flynn sebuah jas ilmuwan. Flynn jadi semakin semangat untuk menjadi seorang ilmuwan. Seiring dengan berjalannya waktu, Flynn membuat beragam penemuan, mulai dari pengendali televisi jarak jauh, penumbuh rambut instan, mobil terbang, penerjemah bahasa monyet, hingga tikus bersayap. Semua penemuannya itu dianggap gagal dan malah membahayakan. Namun Flynn tidak menyerah meski harus mendapat banyak hinaan dari penduduk pulaunya. Pulaunya sendiri bernama Swallow Falls. Pulau ini terkenal akan produk sarden mereka bernama Baby Brand Sardines. Nah, si produk ini tuh suka diekspor ke pulau lain, misalnya ke Amerika, Eropa, dan masih banyak lagi. Kalian harus ingat si Baby Brand ini ya, karena dia lumayan penting di film ini. Pokoknya selama bertahun-tahun, Baby Brand merasa dirinya ini adalah artis karena fotonya itu ditempel di produk sarden di pulau ini. Nah, suatu hari, pabrik Baby Brand Sardines akhirnya ditutup karena tidak ada orang yang mau mengkonsumsi sarden lagi. Orang-orang dari luar pulau merasa kalau sarden itu adalah makanan yang jorok. Akhirnya, sarden-sarden itu dimakan oleh penduduk Swallow Falls sendiri. Sarden tersebut diolah menjadi sandwich, gorengan, direbus, dijadiin permen, bahkan jadi jus sarden. Kebayang gak sih minum jus sarden? Semua orang merasa telah kehilangan selera makan mereka karena ya yang mereka makan adalah sarden lagi, sarden lagi. Nah, mengetahui permasalahan ini, Flynn bertekad untuk membuat sebuah penemuan berupa benda yang bisa menghasilkan beragam makanan secara instan. Oke, saat ini Flynn sudah dewasa dan semakin bertekad untuk segera mewujudkan penemuannya. Ia memiliki asisten yang sangat loyal bernama Steve, si monyet tadi guys. Kasian banget Flynn. Flynn memiliki tempatnya sendiri untuk mengembangkan penemuannya itu, tapi ya emang tempatnya itu masih di area rumahnya sih. Di sini, ia hampir berhasil membuat benda penghasil makanan instan tadi. Namun ternyata benda itu kekurangan daya listrik hingga membuat listrik di rumahnya padam. Akhirnya, ia harus memperbaiki kekacauan yang ia buat dan ia bertemu dengan sang ayah. Di sini ternyata ayahnya sudah menyerah dengan Flynn. Ia meminta Flynn untuk berhenti menemukan benda-benda lagi dan memintanya untuk segera membantu ayahnya aja di toko gitu. Kebetulan sang ayah memang memiliki toko sarden. Karena merasa tidak punya pilihan, Flynn harus mengikuti kemauan ayahnya menjadi penjaga toko sarden. Lantas, kemana ibu Flynn yang selama ini mendukungnya? Ternyata sudah meninggal guys. Kenapa ya hidup tuh kadang-kadang kayak gitu? Satu-satunya orang yang mendukung kita malah hilang begitu saja. But anyways, balik lagi ke filmnya. Flynn akhirnya menjalankan hidup sebagai seorang penjaga toko sarden. Suatu hari di Swallow Falls, pulau tempat ia tinggal, wali kota akan membuka sebuah wisata baru di pulau tersebut. Pembukaan ini secara eksklusif akan dihadiri oleh Baby Brand yang sekarang udah nggak jadi baby lagi alias udah gede. Nah, perlu kalian ketahui, merupakan sebuah kehormatan bagi siapapun yang bisa memotong pita dalam sebuah acara besar. Apalagi dihadiri oleh wali kota, dan Baby Brands mendapatkan kehormatan itu. Sebelum acara dimulai, Baby Brand datang ke toko Flynn dan mengejeknya. Acara pembukaan akan segera dimulai. Semua orang antusias untuk menyaksikan pembukaan wisata tersebut. Tidak terkecuali ayah dari Flynn. Ia akan pergi setengah jam untuk menghadiri acara pembukaan tersebut, sementara Flynn memilih untuk menjaga toko. Tanpa diduga, Flynn telah merencanakan sesuatu. Ingat kan, tadi penemuannya kekurangan daya listrik? Nah, ia akan membawa penemuannya itu ke pusat penyedia listrik sehingga penemuannya diprediksi akan berhasil. Karena kan di pusat penyedia listrik pasti listriknya juga pasti lebih besar. Sementara itu, di Amerika sana kita berkenalan dengan Sam Spark, seorang anak magang di sebuah stasiun televisi.
Sam diberi kesempatan untuk menjadi reporter cuaca oleh perusahaannya dan ia dikirim ke Swallow Falls, tempat di mana Flynn tinggal. Nanti nih mereka akan bertemu dan ceritanya semakin seru. Oke, balik lagi ke si Flynn. Di pusat penyedia listrik itu, Flynn langsung menyiapkan benda penemuannya. Walaupun sempat dihadang oleh polisi setempat bernama Earl, tapi akhirnya Flynn bisa mendapatkan energi listrik yang ia butuhkan. Namun yang terjadi adalah kekacauan ini. Benda penemuannya itu malah jadi roket dan terbang ke angkasa. Pembukaan wisata baru di Swallow Falls gagal. Begitupun dengan Sam yang juga merasa gagal karena insiden ini. Semua orang marah pada Flynn, termasuk ayahnya sendiri. Flynn terjebak dalam sebuah akuarium besar, namun akuarium itu pecah sebagaimana hati Flynn yang juga hancur. Flynn kecewa dengan dirinya sendiri. Ia merenung di tepi dermaga. Di saat itulah ia bertemu dengan Sam yang juga sedang merenung karena liputan cuacanya yang gagal. Flynn jatuh cinta pada pandangan pertama karena Sam ternyata sangat tertarik dengan sains dan teknologi. Saat itu juga terjadi sebuah keajaiban yang luar biasa. Dari langit tiba-tiba jatuh keju, saus, pickles, roti, dan lainnya. Ternyata penemuan Flynn berhasil. Di kota tersebut terjadi hujan hamburger. Semua orang senang karena mereka tidak perlu lagi makan sarden. Atas penemuan ini Flynn menjadi pusat perhatian, tidak terkecuali dari wali kota. Ia memiliki rencana untuk membuka wisata baru lagi di mana kali ini berupa wisata makanan yang jatuh dari langit. Nah, yang harus dilakukan oleh Flynn hanyalah membuat makanan instan untuk 30 hari ke depan sebelum pembukaan wisata itu datang. Sementara itu, karir Sam juga semakin bagus karena ternyata dunia sangat menyukai berita cuaca makanan yang ada di pulau ini. Setiap hari ia menyajikan berita hujan makanan yang ada di sana. Flynn sendiri mendapat banyak request dari semua warga, mulai dari hujan telur ceplok, steak, jelly beans, dan masih banyak lagi. Semua orang bangga dengan penemuannya, tapi Flynn merasa ada yang kurang. Ayahnya justru merasa khawatir dengan penemuan ini. Tapi ya mau gimana lagi, semuanya udah terjadi dan mereka masih belum merasakan efek apapun dari penemuan Flynn. Ada sebuah indikator yang menunjukkan jika makanan yang dibuat Flynn akan bermutasi. Indikator tersebut dilihat dari benda ini. Jadi, jika semakin kuning, apalagi merah, berarti makanan yang dihasilkan akan bermutasi, entah menjadi besar, tidak layak konsumsi, atau hidup dengan sendirinya. Everything's good and fun. Bahkan di sini Flynn bisa mendekati Sam. Flynn mengajak kencan Sam di sebuah istana jelly, kesukaan Sam. Mereka menatap sunset dan saling bertukar cerita. Terungkap sebuah fakta baru bahwa ternyata Sam sebenarnya adalah seorang kutu buku, berkacamata, dan sangat terobsesi dengan cuaca. Namun ia dijauhi karena terlalu sering membaca dan terlihat culun dengan kacamata yang dia pakai. Akhirnya Sam harus merubah penampilan supaya bisa diterima masyarakat. Emang ya masyarakat tuh bisa setoksik itu. Nah di sana Flynn bilang kalau Sam itu lebih cantik kalau pakai kacamata dan ya Sam menuruti perkataan Flynn. Keesokan harinya tidak terasa adalah hari pembukaan wisata baru di Swallow Falls. Banyak pengunjung dari luar pulau yang datang untuk menyaksikan bagaimana keseruan hujan makanan yang ada di sana. Namun ternyata di malam sebelumnya, Flynn sempat diminta oleh wali kota untuk membuat makanan yang lebih besar karena menurutnya lebih besar lebih bagus. Awalnya Flynn merasa kalau itu bukanlah ide yang bagus. Namun pada akhirnya, wali kota berhasil menghasut Flynn untuk membuat makanan yang turun dari langit menjadi lebih besar. Saat pembukaan tersebut, Flynn bertemu dengan Sam yang curiga akan cuaca hari itu. Sam merasa bahwa akan terjadi badai, namun ia tidak bisa membayangkan badai makanan itu akan seperti apa. Sam sudah memperingatkan, tapi Flynn enggan mendengarkan. Secara hari ini adalah momen yang besar untuknya, di mana ia akhirnya mendapatkan kehormatan untuk memotong pita menggantikan Baby Brands. Biasanya kan Baby Brands yang suka motong-motongin pita, tapi sekarang ini si Flynn loh. Baby Brands mengalami krisis identitas, di mana ia tidak tahu akan menjadi apa nantinya. Balik lagi ke si Flynn yang pada akhirnya ia bisa memotong pita sebagai simbol peresmian wisata baru di Swallow and Falls. Saat itulah sesuatu yang janggal terjadi. Dari langit turun hujan merica dan garam, diikuti dengan onigiri. Tidak lama kemudian ada tornado spaghetti. Semua orang panik, apalagi ukuran makanan yang turun dari langit sangat besar dan membahayakan. Makanan itu menghancurkan seisi kota. Rumah, sekolah, dan fasilitas lainnya hancur karena donat, pancake, dan makanan raksasa yang turun dari langit. Kondisi ini semakin diperparah di mana Sam sebagai ahli cuaca memprediksi bahwa bencana ini akan menyebar ke seluruh dunia. Mulai dari New York, Prancis, Inggris, hingga ke daratan Cina. Semua orang lagi-lagi menyalahkan Flynn. Flynn pun merasa dirinya adalah sampah yang tidak ada gunanya. Namun di saat itulah ayah Flynn memberinya semangat yang selama ini ia tidak pernah dapatkan dari ayahnya. Ternyata Flynn telah membuat kode pembunuh yang nantinya harus dipasang di mesin pembuat makanan instan.
Kalian harus ingat ya guys, bahwa mesin pembuat makanan ini kan tadi ada di langit karena insiden yang ada di awal film. Nah, Flynn harus memprogram kode pembunuh ini ke mesin yang ada di langit. Ia menggunakan mesin terbang dan dibantu oleh Sam sebagai orang yang ahli di bidang cuaca, dan juga Manny, si kameramen yang ternyata dia juga adalah seorang pilot, dokter, ahli fisika, dan komedian. Serius, Manny ini dalam filmnya emang multi talent. Misi ini juga ditemani Baby Brains yang tadi dia tuh kan merasa krisis identitas, jadi emang tujuannya ikut ke langit supaya dia bisa menemukan jati dirinya. Akhirnya mereka berangkat menggunakan mobil terbang buatan Flynn. Si kode pembunuh itu disimpan di sebuah flash disk, jadi nanti tinggal diprogram di mesin pembuat makanan yang ada di langit. Ternyata mesin pembuat makanan tersebut memang sudah bermutasi guys. Si mesin itu random membuat makanan apa aja, dan makanan yang dihasilkan cenderung membahayakan. Flynn masih dalam perjalanan menuju mesin itu, tapi sayangnya di tengah perjalanan, flash disk berisi kode pembunuh itu terjatuh. Padahal itu adalah satu-satunya yang bisa menghentikan mesin pembuat makanan. Flynn langsung menghubungi ayahnya untuk sesegera mungkin mengirim kode pembunuh yang ada di labnya via email. Masalahnya adalah ayahnya ini adalah orang yang gaptek alias gagap teknologi, sehingga hanya untuk mengirim email saja malah terjadi kekacauan ini. Dia tidak tahu di mana Windows, mouse, dan yang lainnya. Sementara itu, Flynn, Sam, dan Baby Brains sudah masuk ke pusat makanan di mana mesin itu berada. Mesin yang sudah memiliki kecerdasannya sendiri itu berusaha untuk melenyapkan Flynn. Lain hal dengan Sam dan Baby Brains yang sudah kalah duluan ketika di area ayam hidup dan lubang kacang. Flynn harus menghadapi mesin ini sendirian sambil masih menunggu email berisi kode pembunuh dari ayahnya. Di Swallow Falls sendiri terjadi banjir makanan yang menghancurkan bangunan di sana. Di New York sudah terjadi hujan donat wijen raksasa. Situasi semakin tidak terkontrol. Di detik-detik terakhir, ayahnya akhirnya bisa berhasil mengirim email. Dengan sekuat tenaga, Flynn berusaha untuk menancapkan flash disk tersebut di mesin pembuat makanan instan. Namun saat dipasang, ternyata ayahnya salah mengirim email. Isinya bukan kode pembunuh, malah video kucing yang lagi joget. Aduh, hilang sudah harapannya. Flynn akhirnya menyerah. Namun tiba-tiba ia teringat dengan semprotan sepatu yang pernah ia buat. Kalian masih ingat kan di awal film? Semprotan tersebut menghasilkan cairan yang sangat lengket bahkan tidak bisa dilepas. Flynn akhirnya menyemprotkan semprotan itu ke lubang mesin pembuat makanan tadi. Lubang tersebut tertutup rapat dan membuat kerusakan di dalamnya hingga akhirnya meledak. Sam, Baby Brains, dan Manny telah turun duluan menggunakan mobil terbang. Sedangkan Flynn terpental jauh karena ledakan itu. Di saat semua orang menganggap Flynn sudah meninggal, ternyata masih ada harapan. Flynn diselamatkan oleh tikus bersayap yang ia temukan. Ternyata tikus bersayap itu tidak seberbahaya itu ya. Flynn akhirnya selamat. Ayahnya sangat bangga, namun ia tidak bisa mengungkapkannya. Sam langsung memakaikan penerjemah bahasa monyet di baju ayahnya. Barulah ketahuan bahwa selama ini ayah Flynn sangatlah bangga pada dirinya. Badai makanan pun akhirnya bisa teratasi. Yeay. Oke guys, itu dia alur cerita dari Cloudy with a Chance of Meatballs. Apakah kalian suka dengan film ini? Sebenarnya kita merindukan animasi seperti ini lagi nggak sih? Yang pure comedy, pure drama and morality tanpa disisipkan agenda dan politik apapun. Setuju nggak? Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapat info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini telah hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.